Nyetaknya di mana tuh, Pak? Di Pramuka. Maksudnya apa? Palsu dong kalau di Pramuka tuh. Nggak semuanya palsu kali. Anak-anak ini buku ya, itu bukan ijazah. Nah, karena pencitraan itu seperti sesuatu yang sesungguhnya dia tidak memiliki. Oh, kayak ada yang bilang kita tolak korupsi, padahal dia tidak memiliki rasa ingin menolak korupsi. Gitu ya, Pak? Kira-kira Ini dari buku psikologi korupsi. udah dibaca ya? Pak Guru belum. Oh, berarti pemerintah tuh niatnya tuh untuk menghapus pencitraan itu dong. Makanya dipilih oleh orang-orang di Senayan. Iya, jadi nggak pemilihan langsung. Jadi nggak ada penipuan-penipuan kayak itu gitu. maksudnya kita terlalu Iya. Kan lebih kenal kan, jadi orang dekat jadi tahu itunya. dekat. Oh, karena Orang dekat tahu kan Tahu. sifat aslinya. Benar. Anaknya. Oh, enggak sampai situ sih. Kalian ini kok kayak di mana nih ya? Di pinggir jurang. Tepi jurang semua kalian. Beda, Pak. Gue kemarin terakhir ke Sydney, tapi sih tuh malas banget gue ya, panas banget. Sama Suryo Sydney. Wah. Kadang soalnya dia. Pak Guru tuh, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Lama tidak ketemu. Seru juga ya kalau misalkan salim-salim gini kita foto buat publikasi. Kasih lihat bahwa sekolah kita tuh sekolah yang multikultural. Oh, ini keren. Keren. Biar makin banyak yang masuk kelas kita. Terus kita sekelas cuma berempat sih. Pas sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Memang nggak ada salahnya. Kita Nggak kan salahnya. agak lama kita sekolah ini Nah. ya. Udah 1 tahun lebih. Lebih kita libur. Padahal ini lagi. Iya. Kelasnya masih kelas Kelas ini. ini. Udah setahun dari 2025 udah ketemu 2026. Foto dulu dong, Pak. Oh ya, boleh. Supaya Kita foto ya. Image sekolah kita bagus, Pak. Nah, situ Bapak yang mau Bapak kan di sini biar kelihatan bagus Pak. Guru, enggak itu. Guru itu tidak melihat strata antara. Oke, kita foto dulu ya anak-anak ya. Oke, foto. 1, 2, 3. Senyum dong. Oh, tadi kirain marah tadi. 1, 2, 3. Mantap. Jarang-jarang loh kepala sekolah udah langsung disuruh moto ini. Foto dulu Pak biar dilihat sama kepala sekolah. Oh, berarti ini kabinet maksudnya anak-anaknya kerjanya bagus. Pinter, rajin belajar gitu. Iya. Itu kan bagian dari apa ya kita foto-foto itu? Supaya apa sih? Supaya orang-orang tahu bahwa kita tuh beneran kerja, beneran bersekolah gitu. Maksudnya, loh, itu sebenarnya bukan hanya anak-anak sekolah loh. Wah, Emang ada apa lagi, Pak? pemain bola. Pemain Foto dulu ya. Bener. Ayo bener juga. Iya. Tapi jangan salah. Kenapa? Berarti betul. Oh iya, kalau nggak salah berarti betul. Iya, Pak. Tidak usah ditebak ya. Pejabat-pejabat kita juga sering loh kayak begitu. Pejabat-pejabat di negara mana, Pak? Ya, di negara kita. Oh. Tommy. Sebelum lanjut, lupa Pak Guru. Kita absen dulu ya. Oh iya. Iya, lupa. Kan kita anak-anaknya segini-segini aja, Pak. Kenapa dia Kemarin kan ada banyak. Pada kemana ya nggak pernah masuk? Jusat Kurnia. Hadir, Pak, hadir. Ih, suaranya makin ngebas aja. Iya. Mungkin temennya Roma Irama kali. Rifta Ikhwan. Ayo, Pak. Wih, selalu hadir. Maria Kamila. Hadir, Pak. Oke, ketua kelas kita Tommy Timotius. hadir, Pak? Fitri Ramadhani. Nah, Itu dia. Dia masih saudara sama kepala sekolah ya. Iya, saudara yang punya sekolah, Pak. Iya. Pak, kalau misalkan ada anak sekolah, dia nggak masuk sekolah, tapi dia tetap belajar, kirim foto, Pak, laporan ke Pak Guru atau ke grup. Kan itu tandanya dia tetap sekolah, Pak. Maksudnya publikasi gitu, seakan-akan dia bekerja. Itu boleh. Agak beda. Itu mungkin pencitraan. pencitraan. Iya, yang kembali lagi yang tadi Pak Guru sebut. Banyak juga ternyata bukan hanya kita-kita semua ini loh, yang anak-anak sekolah, ternyata banyak juga pejabat-pejabat kita suka begitu. Oh, pencitraan tuh P-nya tuh. Ayo. Gas saja. Menurut keyakinan saya itu. Nanti kamu up sama ku. Oh iya. Nanti di kuku KUHP. Kan kita cuma publikasi. Tadi Bapak bilang ada pencitraan. Emang
apa bedanya Pak pencitraan sama publikasi? Beda. Sama-sama foto, Iya. sama-sama bener kalau emang bener-bener ngasih pekerjaan, bener-bener kerja. Gini ya. Mungkin yang menghujat itu orang-orang yang iri aja, Pak. Hah, menghujat? Iya, Emang ada yang menghujat? emang ada set. Kalau yang ke gue sudah. Itu orang-orang yang iri aja yang tidak mendapat. Iri tanda Tak mampu. tak mampu. Agak beda sebenarnya ya, walaupun sama-sama sebenarnya. Kalau kita ngomong substansinya, pencitraan dan publikasi kan supaya orang lain tahu, orang lihat. Gak suka tempe. Iya, apalagi kalau ada sambelnya. Beda-beda. Ini mata pelajaran apa ya? Ini Geografi. Kewarganegaraan. Ini pencitraan namanya. udara dong itu geografis. Ini bagian dari pelajaran kewarganegaraan. Kalau dulu kita PPKN gitu. Inilah kita juga perlu, walaupun kita udah kelas 3 nih ya, kelas 3 kan udah mau lulus. Nanti kan kalian-kalian semua kalau ada yang kuliah, ada juga yang belajar di kedinasan atau lanjut di Luar negeri. militer, luar negeri. Tapi Di kita juga Sydney, perlu Singapura. Bisa juga. Betul, masuk. Mau ada sekolah di Republik Kongo juga boleh. Kita tetap perlu belajar sosial, komunikasi politik, supaya kenapa? Bisa berpolitik. Satu, kedua, teman-teman semua ini, murid-muridku ini, kalian ini nanti kan juga punya hak suara Betul Pak. Betul, Pak. dalam pilkada, pemilu, dan lain-lain. Kan punya hak untuk memilih. Bukannya pilkada nanti mau yang ditentuin sama ini, Pak? Ditentuin sama siapa tuh? Ayo dong. Siapa kalian yang ngomong tuh? Sama yang di Senayan. Oh iya, benar. Oke, begini ya soal ini tadi kan contohnya kita ngomongin pejabat. Kita mengenal sebenarnya pencitraan atau publikasi. Kebaca nggak murid-murid? Pokoknya ada musibah. Saya lebih kepada ini Pak, ini apa ya? Oh ini, nanti saya terangkan. Oh iya, Bapak nanti mau menerangkan Pak? Sebelum Bapak menerangkan, saya dulu Pak yang terangin Pak. Kasih lampu ya. Ya, saya terangin. Berarti itu pencitraan, publikasi, pejabat, dan pemerintah tuh mereka tuh ada dalam lingkungan yang sama ya? Kalau kita ngomong pejabat dan konteksnya adalah untuk berpolitik, untuk pemilihan, umumnya lazimnya, biasanya memang untuk kebutuhan elektoral. Biar diketahui orang gitu Pak. Betul. Kalau misalnya mau pemilu, Wah, tiba-tiba langsung nyamperin Masyarakat, nasi, rakyat, gotong-gotong. Siapa emang yang gotong-gotong? Mana yang gotong-gotong? Ya kan umum bawa tadi alat sembako. Menggotong kebaikan untuk keluarga, membantu. menggotong pahala untuk masyarakat luas. Seperti Ada yang masuk ke dalam gorong ini apa? ada yang Siapa tuh? lagi. Menurut keyakinan Bapak kan? Iya benar. Jadi begini, anak-anak, sebenarnya ya, dalam teori komunikasi politik, pencitraan atau publikasi itu sebenarnya hal yang lumrah, hal yang wajar, yang bisa dilakukan. Cuman memang nanti lahirnya itu persepsinya berbeda. Ada satu buku yang cukup menarik lah, yang Pak Guru baca, yang ditulis oleh White itu bukunya. bukan White Paper, bukan apa lagi. Pak ini bener bukunya ditulis Pak, bukan di print. Awalnya ditulis, kemudian masuk percetakan di print. Nyetaknya di mana tuh, Pak? Di Pramuka. Wah, Maksudnya apa? Palsu dong kalau di pramuka tuh. Nggak semuanya palsu kali. anak-anak ini buku ya, itu bukan ijazah. Bukan, maksudnya kan ada juga di situ. Ada nyetak KTP juga ada. Oh iya. Gitu. Ada buku yang ditulis oleh sarjana Inggris, menarik lah soal komunikasi politik. Dia meneliti di Inggris. Intinya adalah semuanya itu berujung pada kemasan. Kalau kebutuhan elektoral biasanya kan bagaimana orang itu kemasannya bagus. Packaging. Packaging. Jadi ingat nama bukunya. Politik packaging. Alias kemasan politik. Nah, dia nyurvei di Inggris lah. Ini kan penulisnya penulis si Inggris kan. Tapi intinya sama aja.
Ya, jadi umumnya kalau politisi ya berhak dia melakukan pencitraan ataupun melakukan publikasi. Cuman ini yang kemudian lahirnya agak berbeda nih. Kalau pencitraan, impresi yang lahir, yang muncul itu seolah-olah negatif. Seolah-olah ya. Kenapa? Nah, karena pencitraan itu seperti sesuatu yang sesungguhnya dia tidak memiliki. Oh, kayak ada yang bilang kita tolak korupsi, padahal dia tidak memiliki rasa ingin menolak korupsi. Gitu ya, Pak? Kira-kira Ini memang dari buku psikologi korupsi. udah dibaca ya? Pak Guru belum. Pinteran kamu dong. Bagaimana kalau minggu depan jadi guru? Bisa ya. Jadi itulah ya. Emang bisa ya, Pak, bertukar peran gitu, bukannya kayak contohnya aja ya, misalnya ada orang yang harusnya menjadi menteri ini, ya berarti dia harus paham baru dia jadi menteri. Dalam situasi pragmatis, politik praktis, segala sesuatu itu kan bisa dikompromikan. Tetap ruhnya, marwahnya untuk misalnya jadi pejabat publik kan memang harus yang paling sesuai, yang paling punya kompetensi. Oh, pernah tuh ada yang ngomong begitu tuh. Kalau menterinya tidak sesuai akan hancur negara katanya. Yang ngomong jadi menteri juga. Wah. Ada inisial? Saya nggak berani. Tapi kan sekarang menteri kita udah sesuai kan? Oh sesuai ya. Kan negara belum hancur. Oh iya, benar. Pak, ya udah benar kok kita semua ini, benar. Aman. Pak, bisa jadi gak, Pak? Kan ada pencitraan, ada publikasi, bisa jadi juga gak, Pak, P-nya jadi penipuan. Dia pura-pura bahwa dia orang yang pro rakyat, dia yang pura-pura membantu, misalkan pura-pura adalah uang cilik, ternyata aslinya Misalnya, kalau pas di depan kamera seolah-olah naik bajai, ternyata setelah itu naik Alphard gitu ya. Seakan-akan settingan gitu. Seolah-olah Naik seakan-akan. Alphard, tapi ternyata naik bajai. Itu sangat merakyat kalau itu. kalau itu bisa juga dong, Pak. Itu maksa Berarti pencitraan itu bisa jadi menipu, jangan-jangan pencitraan itu menipu, Pak, tujuannya. Ya, kalau kita telaah lebih dalam ya kita kaji, mungkin ya bisa diartikan seperti itu. Tapi sebenarnya ini kan Pak Guru sebut tadi, dalam politik praktis itu sesuatu yang lumrah sebenarnya dilakukan. Jangan salah loh ya, sebenarnya politik yang model pencitraan atau katakanlah publikasi, komunikasi politik yang sering dilakukan seperti saat ini, itu semakin muncul masif itu ketika kita mengadopsi pemilu langsung. Tidak melalui partai. Ketika pemilu langsung, maka namanya personifikasi, popularitas itu sangat berperan dalam diri personal. Dulu saya Pak Guru contohkan, Rifta misalnya mau maju Bupati Kendal. Iya, dulu diusung partai, maka yang bekerja adalah mesin partai. Ketika dia udah pemilu langsung, dia diusung partai, tapi kan dia harus mencari suara, dikenal. Maka ada personal branding. Melalui pencitraan itu, Pak, publikasi. Ya, ada yang pencitraan, ada yang memang orang yang biasanya kompetensi melakukan hal-hal yang lumrah, yang umum dilakukan, yaitu menjadi kita nyebutnya yang sering dikenal publikasi. Gitu. Oh, berarti pemerintah tuh niatnya tuh untuk menghapus pencitraan itu dong. Makanya dipilih oleh orang-orang di Senayan. Iya, jadi nggak pemilihan langsung. Jadi nggak ada penipuan-penipuan kayak itu gitu. maksudnya kita terlalu Iya. Kan lebih kenal kan, jadi orang dekat jadi Iya. tahu itunya. dekat. Oh, karena orang dekat tahu kan sifat aslinya. Benar. Anaknya. Oh, enggak sampai situ sih. Kalian ini kok kayak di mana nih ya? Di pinggir jurang. Tepi jurang semua kalian. Beda, Pak. Pak Guru agak mundur aja lah Pak, biar itu gimana jurang. Pak caranya biar kita nggak ketipu sama pencitraan-pencitraan yang Tipu pura-pura? muslihannya. Gimana? Betul. Kita kan sebagai yang Benar. nantinya memilih, kita udah anak SMA, udah Gimana? 17 tahun. Menjadi pemilih yang pintar gitu. Nah, Itu, kalian pinter semua. Bagus, itu pertanyaan yang sangat menarik. Itulah gunanya knowledge, alias pengetahuan. Ya, kita tetap harus belajar. Intinya, kalau misalnya ada pejabat bermain politik praktis, tentu kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Iya, benar. Makanya kita ini ya, kita semua ini pemilih-pemilih Gen Z, kalian semua termasuk Pak Guru, yang perlu didorong adalah bagaimana kita itu menciptakan demokrasi
substansial. Apa itu, Pak? Awat sekali ini berat. Demokrasi substansi. Jangan demokrasi prosedural. Wah, apa lagi? Apa itu, Pak? Baca nggak sih? Nah, dari dulu Pak Guru aslinya emang dokter. Berapa tahun di kelas ini? Demokrasi substansial itu yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan. Memang kita memilih itu berdasarkan substansinya. Jadi walaupun pemilu langsung ataupun tidak langsung katakanlah, ya memang yang betul-betul punya kompetensi yang bisa membawa amanat rakyat yang memang sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, itulah yang kita pilih. Jangan tergoda ya, apalagi kalau cuman serangan Fajar, set boy. Itu kalau pagi banget. Nah, kalau agak siangan ya serangan duha mungkin. Ya serangan agak siang gitu. Maksudnya Pak Guru, kalian termasuk pemilih-pemilih yang cerdas, jangan tergoda hanya iming-iming politik, janji-janji politik tanpa ditelaah, dikaji terlebih dulu. Apalagi ada namanya Apa tuh Pak? Tepuk tangan bersama-sama. amplop. Emang ada Pak yang ngasih amplop supaya dia dipilih? Oknum. Oknum. Itu makanya yang sering terjadi adalah demokrasi prosedural di Indonesia saat ini. Hanya administratif aja, yang penting pemilu langsung jalan, terjadi, disahkan, ya udah. Tapi orang masih belum menemukan apakah calon ini sudah sesuai yang diinginkan rakyat atau tidak. Tapi cara nentunya gimana, Pak? Kan kita rakyatnya banyak, masyarakat Indonesia itu banyak. Nah, makanya di antara kita semua ini kan pemilik suara. Itulah gunanya kita juga termasuk di dalam kelas ini, kita belajar tentang politik, tentang apa itu negara, nilai-nilai kebangsaan, supaya kalian semua nih murid-murid di sekolah unggulan ini paham. Misalnya ada 5 calon, benar-benar kita saring mana yang memang betul-betul layak untuk jadi pemimpin, itulah yang kita pilih. Nah, kita juga harus cerdas, itulah bisa terjadi. Makanya berarti kita tuh harus menjadi anak muda yang bijak supaya tidak tertipu sama pencitraan. Betul sekali. Muslihat. Seperti Mati lampu. Oh sayang. Jangan sampai kita membeli karung Kucing dalam dalam kucing. kita sebagai anak-anak muda tetap harus bijak dan bijaksana. Memilih tetap memang perhatikan kualitas dan kapabilitas ya. Mau itu ada pejabat publik, politikus, pencitraan atau publikasi, silakan disaring. Kalau misalnya dia pencitraan, tetapi esensinya memang itu betul-betul layak dan dia punya kemampuan untuk itu, mungkin itu bagian dari personal branding. Yang penting adalah jangan orang-orang kosong, tetapi kemudian kemasannya bagus. Itu yang kemudian mampu membuat mata kita semua silap, akhirnya memilih dan akhirnya saat berjalan kita yang rugi, Pak. itu dia. Contohnya Pak yang sebenarnya kosong tapi publikasinya bagus. Itu namanya tong. Oh iya. Tong kosong. Kirain ada namanya. Mungkin itu ada tim-tim sendiri itu pencitraan itu. Ada. Tim publikasi kan? Wah, Masing-masing kan? Baru saya mau dapat telepon. Saya dari siapa? Udah siap Pak makanan kita. Oke. Oh jadi Jangan lupa bijak, difoto. gue tadi bijak. Ini Kita makan oke. Udah selesai Pak. Oke.